Halo Bray, how's your day? Ini by the way video kedua gua. Gua di sini mau ngebahas tentang anak emas dan orang yang pilih kasih. Lu pasti tahu apa itu anak emas? Anak emas itu adalah orang yang ngedapat perlakuan khusus dari sebuah kelompok atau satu orang. Dan si orang ini gak berperilaku adil kepada orang lain gitu. Begitu ya. Oke, next ini cerita gue dari awal. Gue mau lu dengerin aja gak apa-apa. Ini lu mau tinggal buat ngerjain tugas atau lu buat makan juga gak masalah. Atau buat temenin lu tidur karena lu butuh temen buat ngobrol kayak gini, butuh suara-suara aja. It's okay, pakai aja gak apa-apa, bray. Oke, gue mulai di sini ya. Jadi waktu gua pertama kali masuk, oh ya ini disclaimer, gua nggak ngejatuhin siapa-siapa di sini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut gua adalah bener-bener gua saring secara sadar ya. Gua nggak berusaha untuk menyudutkan sebuah profesi atau orang. Gua nggak bermaksud seperti itu. Gue cuman mau share aja apa yang pernah gue alamin gitu. Oke, next. Singkat cerita nih Bray, gue pertama kali masuk SMP nih. Gue masih baru ngemijakan kaki gue di SMP. Baru pertama kali masuk banget waktu itu. Nah, dari situ gue pertama kali masuk nih. Perkenalan, gue dapet temen, gue dapet pacar juga. Ya, gue waktu itu dapet pacar juga, Bray. Pacar gue orangnya baik banget sih. Mantan gue waktu itu baik banget sih dia. Nggak tahu baiknya apa, tapi menurut gue baik aja gitu ya. Oke, next lagi. Singkat cerita kita suasana kelas 7 dulu nih. Suasana kelas 7 tuh dibagi sama 3 kelas, A, B, dan C ya. A, B, C. Nah, kalau lu ngedenger A, B, C, yang terlintas di kepala lu pasti adalah tingkatan itu diisi sesuai dengan prestasi, iya gak? Tapi ternyata waktu kelas 7 gue mikir gitu juga. Ternyata salah coy. Waktu kelas 7 itu gue dikasih tahu sama guru biologi kelas 8 yang ruangannya ada lab komputernya di sebelah ruangan kelas gua. Dan waktu itu dibilangin kalau kalian di spread gitu, ini masih acak gitu. Kalian di spread acak, masih belum tentang prestasi atau segala macam. Nah, mungkin kalau nggak kelas 8 atau nggak kelas 9 nanti kalian naik kelas, kalian bakal tempatin di kelas sesuai dengan prestasi kalian. Mungkin ini masih mungkin ya. Oke, next singkat ceritanya kita di situ MPLS hari pertama down dan seterusnya selesai. Kita masuk ke hari pertama pembelajaran, coy. Di sini gua mulai tahu kekecewaan orang atau ekspektasi seseorang tuh ke kita. Kalau tahu kita sebelumnya kayak gini bakal gede banget. Lu pernah dikasih harapan sama orang? Lu pernah gak sih kayak gini nih. Jadi orang tuh nganggep lu, misalnya nih ada orang dari luar entah dari mana, dia kenal sama bapak lu, dia kenal sama bokap lu ini, dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Misalnya waktu itu bokap lu pintar atau pandai dalam hal ngebikin kue gitu. Nah, si orang ini pasti bakal ngebangga-banggain bapak lu, bakal ngebangga-banggain bokap lu gitu. Nah, dan lu sebagai anaknya pasti akan ngedapet suatu saat kan, pasti bapak lu juga atau bokap lu pasti pensiun kan, atau kalau udah tua kan ya pasti agak istirahat dikit lah kan, soalnya kan badannya udah gak seprima dulu gitu.
Dan lu sebagai anaknya, lu harus menuhin ekspektasi dari orang lain, iya nggak? Karena kalau mereka masih mau masih suka sama kuenya bapak lu, kalau bapak lu udah nggak bisa bikin lagi, siapa yang harus bikin? Ya otomatis lu lah. Dan disinilah ekspektasi orang mulai bermain coy di lu. Singkatnya kayak gitu ya, kalau gue jabarin kayak gitu. Oke, singkat cerita, sampai 3 jam terakhir mau pulang. Karena jam 3 terakhir mau pulang tuh full pelajaran matematika ya. Dari jam berapa tuh ya? Dari jam 1 kali ya. Dari jam 1 sampai jam gue pulang tuh jam setengah 3 ada setengah jam buat ngerjain tugas-tugas. Jadi sampai jam setengah 3 mungkin dari jam 1 ya. 1 jam tuh 45 menit atau berapa gitu, gue lupa. Nya 3 jam sampai gue pulang, sampai gue balik ke rumah. Dan di situ pelajaran matematika nih. Gue inget banget waktu pagi gue kayaknya naruh buku matematika gue, buku paket matematika gue. Waktu gue SMP kan belajar pakai buku paket ya. Gue masukin ke tas. Gue inget banget waktu itu kayaknya gue masukin ke tas deh. Ya udah gue berangkat. Ternyata waktu di sekolah, waktu pelajaran jam matematika, nggak ada coy. Gue cek, bener-bener gue cek tuh nggak ada. Di tas tuh nggak ada, berarti kan emang ketinggalan dong. Nggak mungkin kayak dicolong tuyul kan, nggak mungkin kan. Jadi kan gue cuman bawa buku tulis aja gitu. Dan itu sebuah hal yang tidak bisa dibanggakan, karena emang itu bodoh banget kan. Hari pertama bukannya lu ngasih kesan yang bagus, tapi malah kesan yang buruk gitu. Bukannya hari pertama lu masuk, bukannya itu juga kalau pertama kali masuk itu juga kesannya harus bagus ya. Hari dimana lu ngebuat kesan bagus ke guru gitu, biar guru tuh tahu nih anaknya anak baik gitu. Mungkin gitu ya kalau menurut gua, kayak kesan pertama tuh sangat penting banget setiap lu ketemu orang. Nah dari situ gua mulai ngerasa nggak tenang. Karena iya dong, lu pasti pernah ngalamin kan, kayak lu ngebuat suatu kesalahan tapi orang lain tuh nggak tahu kesalahan itu tuh apa. Jadi lu pendem terus kan. Lu pasti kayak diri lu tuh pasti kayak keringetan sendiri gitu. Jantung lu tuh berdegupnya lebih kencang lagi gitu. Deg gitu kan. Dagduk. Nah dari situ masuk nih jam pelajaran matematika nih. Gue udah ngerasa atmosfernya enak banget nih. Tapi kalau buat orang lain mah ya biasa aja, soalnya gurunya juga lumayan seru gitu. Nah di sini awal mulai di mana masalah ini terjadi. Beliau masuk ke kelas. Di pelajarannya ini gue disuruh baca satu tulisan gitu di sebuah halaman ya, kayak pembuka gitulah. Gue disuruh baca itu, tapi karena gue nggak bawa buku paket kan, jadi gue nggak tahu mana duduknya sendiri lagi kan. Gue bingung. Gue diem aja waktu itu, nggak dibaca. Loh bukumu mana? Nggak bawa bu. Itu dari situ ekspresi guru gue berubah. Kesan pertama beliau kepada gue udah hilang coy. Di situ gue rasa kayak wah kelar nih, gue kelar banget nih kayaknya. Kesan pertamanya ke gue bakal buruk banget nih. Soalnya di hari pertama aja gue udah nggak bawa buku kan. Di situ gue ngelak. Gue ngerasa kayak waktu itu gue udah masukin apa bukan buku matematika ya? Apa jangan-jangan gue belum dikasih? Akhirnya gue ke perpustakaan dulu. Gue ke perpustakaan, gue tanya buku matematika udah apa belum ya bu? Ternyata gue udah dikasih coy. Berarti emang ketinggalan. Dan akhirnya gue pinjam ke temen kelas sebelah. Ada yang bawa buku matematika nggak? Pinjem ya. Akhirnya gue dipinjemin. Buat lu yang waktu itu minjemin gue buku paket matematika, thank you banget ya. Gila, lu nyelamatin hidup gue bray. Dari situ pelajaran mulai. Beberapa minggu kemudian atau beberapa hari beberapa minggu kemudian deh. Beberapa minggu kemudian gurunya juga masuk ke kelas gue dan ngelaksanain ulangan atau kayak gimana gitu ya. Dan gue lupa, di minggu lalu gurunya ngasih tugas. Gue gak ngerjain tugas di situ karena emang guanya kayaknya kurang tanggung jawab aja ya. Gue emang kurang tanggung jawab waktu itu.
Sampai tugas-tugas dari guru aja gue lupa gitu. Nah waktu itu gue disuruh ngerjain dulu sama anak-anak di luar gitu. Gue disuruh ngerjain dan ya udah di luar kelas gitu kan. Entah hari itu atau beberapa minggu lagi, disinilah gue mulai ngerasa kalau gue tuh bener-bener anak yang bodoh, bukan anak yang netral kayak biasa orang-orang tuh. Bukannya kayak nggak bisa pelajaran ini ya udah nggak apa-apa karena emang lu bukan bakat di situ dan bisa didalemin lagi gitu. Di sini gue bener-bener ngerasa kalau gue bodoh dalam semua hal. Gue ngerasa bener-bener bodoh dalam semua hal. Di hari itu atau di berapa minggu setelah hari itu atau enggak hari Senin gitu, waktu pelajaran matematika jam terakhir, gurunya bilang ke gua kayak gini, saya tuh ngedengar banyak banget dari teman saya SD, dari gurumu SD, dari teman saya sekolah dulu, yaitu guru gue SD tepatnya. Beliau bilang ke guru SMP kayak dia punya banyak potensi gitu. Guru SMP gue bilang, saya tuh ngedenger banyak banget dari teman saya kalau dirimu punya banyak potensi, tapi saya tidak melihat potensi apa-apa di dalam dirimu. Entah kayak gitu ya waktu itu beliau bilang, atau kalau nggak gitu kayak gini nih, saya masih belum melihat potensi apa-apa di dalam dirimu, masih belum ya. Intinya gitu. Yang secara garis besar gue garis bawain, di situ gue mulai ngerasa gue adalah anak yang bodoh. Karena mental gue waktu itu emang gak sekuat, emang mental anak SMP waktu itu. Gue mental anak-anak kece lah, anak-anak kacang. Gue mental tempe masih belum kuat mental gue kayak sekarang. Ya sekarang juga mungkin masih mental tempe juga kali ya, gue nggak tahu juga. Intinya mental gue masih lemah banget di situ karena gue nggak bisa nahan omongan yang kayak gitu, padahal itu mah tugasnya buat ngedorong kita supaya kita semangat gitu kan. Kalau kata guru-guru sekarang gitu ya, itu biar memacu dirimu, biar lebih semangat lagi. Kalau emang niat lu ngerendahin yang ngerendahin, tapi di situ gue ngerasa kayak direndahin. Karena nggak tahu ini karena pemikiran gue yang kurang atau gimana, lu bisa koreksi ya. Dari situ gue ngerasa kayak gue anak bodoh banget yang nggak berkompetensi apa-apa. Akhirnya gue itu sampai di titik dimana kayak waktu itu gue ikut OSIS, dan yang gak gue expect adalah guru matematika gue ini tadi juga pembimbing OSIS. Oh, jauh sebelum OSIS gue kasih tahu ini ada. Jadi waktu pertama kali sekolah itu gue punya pacar, dia punya masalah gitu. Dia punya masalah sama kakak kelas di grup chat gitu. Gue nggak tahu waktu itu grup chatnya WA siapa yang bikin. Gue langsung masuk aja gitu. Gue dimasukin gitu. Nggak tahu sama siapa waktu itu. Nomornya juga nggak jelas. Dimasukin terus. Ya udah, gue ngechat kayak biasa aja. Sampai suatu ketika waktu gue baru balik dari makan ya, gue habis makan, gue habis mandi juga waktu itu karena hari libur juga. Singkatnya, tepat hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang tuh tiba-tiba ada masalah gitu di grup WA yang itu tadi yang gue diundang itu tadi. Ternyata mantan gue lagi cekcok sama kakak kelas gue, tapi cowok. Terus akhirnya gue bilang kayak, udah jangan berantem terus, baikan aja. Nggak enak kalau didengerin orang lain itu. Nggak tahu waktu itu gue bilang kayak gitu apa kayak gimana, tapi intinya gue ngelerai. Terus gue dibalas kayak, maksudmu opo? Wes kon meneng wae, kon nggak usah lapo-lapo. Yang katanya kalau dalam bahasa Indonesia ya, udah kak, lu tuh diem aja gitu. Lu karena lu nggak tahu apa masalahnya gitu. Singkat cerita di situ ya udah gue diam gitu. Karena ya emang gue nggak tahu masalahnya waktu itu. Terus singkat cerita akhirnya juga tiba-tiba ikut masuk ke masalah itu tanpa gue tahu. Dan dia bilang kayak ngejelek-jelekin adiknya atau kayak gimana. Gak terima aku misalnya adikku digono-gono. Artinya tuh kalau dalam bahasa Indonesia, gue gak terima kalau adik gue tuh lu gitu-gituin gitu. Dan karena emang waktu itu gue ngerasa kayak wah udah kelewatan nih. Terus akhirnya dari situlah gue ikut masuk dalam masalahnya. Gue jadi orang utama yang ada di dalam masalah itu, padahal awalnya bukan gue. Dari situ gue kayak gue nggak ngerasa salah kan, gue nggak ngerasa ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba digituin. Ya udah, akhirnya gue juga ngerasa nggak terima juga. Gue ngerasa nggak terima.
Terus sampai klimaksnya tuh waktu dia ngajak ketemuan besok di Bangsal gitu. Gak usah kakek bacot awakmu cok, ketemuan aja sesok gitu kan. Udah lu gak usah banyak bacot, lu gak usah banyak ngomong, yuk kita ketemuan aja besok di Bangsal gitu. Di Bangsal akhirnya besok kita ketemuan, gue dijemput di Bangsal. Oke, let's go. Waktu pulang gue turun, gue diajak ke Bangsal. Di situ gue bingung banget, gue bener-bener gak bisa mikir karena emang gue ngerasa kayak gue diintimidasi gitu. Karena gini coy, lu tahu nggak kayak proporsi orang SMP tapi bukan kayak orang SMP. Dia tuh gede banget, dia tuh orangnya gede banget dan lebih tinggi daripada gue. Of course dia lebih tinggi daripada gue, dia lebih tinggi banget daripada gue, lebih tinggi daripada gue, dan gue ngerasa takut banget karena emang ya secara fisik dia menang. Kalau gue mau diapa-apain juga ya udah deh, ini deh, lu mau pukulin gue terserah lu deh. Sampai titik dimana gue nyerah, kayak ya udah apapun yang terjadi, entah gue mau selamat atau enggak di sini, pulang dengan muka lebam atau kayak gimana, gue nggak peduli. Ya udah gue pasrah aja deh di sini deh. Emang dari awal harusnya gue nggak cari masalah sama mereka gitu. Akhirnya kita cuman ngobrol di situ. Gue juga nggak ngejelek-jelekin si adiknya ini. Gue nggak ngejelek-jelekin adiknya ini. Kalau misalnya sekarang masih ada chat-chatannya, gue tunjukin. Makanya waktu itu gue juga tanya di chatnya, kayak bilang, kalau bisa salahku di mana, SS-in biar aku tahu salahku ada di mana gitu. Dianya bilang, gak usah banyak ngomong, besok aja ke Bangsal gitu kan. Akhirnya kan gue nggak tahu salah gue ada di mana gitu. Ya udah di situ, karena emang waktu itu udah waktunya pulang ya, gue mau cepet-cepet balik karena takut angkot udah sore kan. Jam berapa tuh pulangnya, jam 3. Gue akhirnya inisiatif buat ngejodorin tangan gue, buat niatnya juga mau minta maaf. Karena walaupun di sisi lain gue gak salah, tapi gue mau masalahnya cepet kelar gitu. Dan singkat cerita, gue mulai ngejodorin tangan gue. Di situ gue bilang, maaf banget ya kalau emangnya gue ada salah. Dan yang gue bayangin waktu gue bilang kayak gitu, ekspektasi gue adalah kita bakal baikan lagi gitu. Kita bakal ya udah masalah kelar dan selesai gitu. Dan ternyata itu semua cuman ekspektasi gue doang. Akhirnya gue nyodorin tangan gue mau ajak jabat tangan buat minta maaf. Dianya nggak mau. Nggak maunya tuh bukan dia bilang nggak mau, tapi tiba-tiba dia hadap ke belakang terus dia nendang tangan gue gitu. Lu tahu tipikal orang jagoan gitu kan, yang kalau ramean ada teman-temannya gitu. Karena waktu itu gue turun sendiri cuy, jujur gue sendirian waktu itu turun, nggak ada orang lain di belakang gue. Orang lain di tangga itu pada ngeliatin karena emang waktu itu emang mereka ngeliat aja dari masalah di depan gitu kan. Mereka tahu gitu kalau ada masalah. Udah sih, dari situ gue minta maaf tadi ya. Gue minta maaf, ternyata ditendang tangan gue tadi. Ditendangnya bukan nendang yang keras-keras. Nendang sih keras ya anjir ya. Tapi ya masih bisa gue tahan lah waktu itu karena emang rasa sakitnya nggak seberapa gitu, sama rasa takut gue ketutup. Udah selesai kelar masalah, gue puter balik badan sambil nahan nangis. Akhirnya di situ gue ketemu temen gue yang namanya Krisna. Dia kakak kelas gue by the way, dia Mas Krisna. Nama panjangnya gue lupa, intinya tuh dia orangnya baik banget sama gue waktu itu. Dan waktu itu si Krisna nawarin kayak, aku tak ke kelasmu ya wes. Dan misalnya kamu sih ngerasa takut, ya wes aku tak ke kelasmu aja. Ya udah, waktu itu dia ke kelas gue gitu. Dan sampai sekarang gak bakal pernah gue lupain. Singkat cerita, dia mulai ngekawal gue, istilahnya kayak ngekawal gitu ya. Jadinya kemana gitu dia ikut. Intinya kayak ngelindungin gue gitu. Gue bilang soalnya ke dia kayak, Mas, aku habis dibully nih sama ini gitu. Aku masih takut kalau kemana-mana ntar dicengin sama teman-temannya gitu. Gue takut banget. Ya udah nggak apa-apa, ntar sama aku aja deh gitu. Thank you banget. Intinya tuh namanya tuh ada Kresna Yudanya tuh. Gila, temen gue banget. Gue gak bakal lupa. Gue bener-bener gak bakalan pernah ngelupain lu. Karena emang walaupun cuman ngejagain dikit gitu aja ya, tapi menurut gue tuh bener-bener ngaruh banget. Gue jadi gak takut lagi karena ada backingan itu tadi ya. Karena ya itu tadi, gue berutang budi banget sama Mas Kresna. Oke, next cerita. Jam 3 gue pulang, gue naik angkot, turun di gang. Terus gue jalan ke rumah gue dari gang tuh lumayan jauh lah. Oh bukan, cerita tadi belum selesai ya. Jadi
Masalah selesai, besoknya pelajaran matematika. Karena waktu itu hari Senin ya. Waktu itu hari Senin. Dan gue cerita ke guru gue besoknya, hari Selasa. Karena guru matematika gue tuh juga kesiswaan ya. Jadi gue ngerasa kayak ya yang bisa ngambil, walaupun gue cerita ke BK tapi ya di sini bisa lah. Maksudnya kan kesiswaan langsung kita ngomongin gitu kan. Tugasnya kesiswaan juga mungkin ngelindungin anak-anak. Mungkin gue nggak tahu tugas kesiswaan tuh kayak gimana. Lu bisa jelasin aja di bawah. Gue bilang, Pak, Bu, kemarin saya dibawa ke bangsal. Kemarin saya ditendang pas di tangan sama mas ini gitu. Dan lu tahu reaksi gurunya kayak gimana? Yang sampai saat ini masih gue inget banget. Dia bilang, ya udah biarin aja, anaknya memang gitu. Ya udah biarin gimana? Ya kan emang udah lewat. Mau digimanain juga bingung. Gue juga bingung mau ngapain. Karena udah lewat. Gue bilang ke lu biar lu bisa ngambil tindakan tegas ke anaknya karena dia nendang gue. Tapi kalau waktu dia nendang gue itu bukankah kekerasan, bukan hal yang bisa dinormalisasikan, kawan-kawan? Gue bilang. Di situ gue agak bingung, agak shock juga kayak, lu cuma bilang gitu aja. Maaf banget ya, dengan segala hormat saya bilang, saya mohon banget. Waktu itu gue juga shock banget. Gue gak tahu gue harus ngomong kayak gimana. Gue ngerasa kayak waktu itu kok dibiarkan ya. Bukankah hal seperti ini bukannya harus ditindaklanjutin ya. Atau kalau misalnya gue mau diskors juga gak masalah, asalkan gue dapet kayak itu tadi yang gue bilang. Yang penting masalahnya tuh guru gue tahu gitu. Guru gue tahu dan ini masalahnya kenapa gitu. Dan supaya dia gak mena-mena gitu di sekolah. Di situ gue mulai ngerasa waktu itu adalah kalau emang perlakuannya si guru gue ini gak adil adalah waktu dimana dia guyon sama orang yang waktu itu, yang gede itu, yang waktu itu tadi awal-awal cerita gue bilang, yang dia gede banget badannya. Dia bercanda bareng sama anak itu. Di situ gue mulai ngerasa nggak beres di situ karena emang kayak gimana ya. Waktu itu katanya biarin aja, tapi kok lu sekarang lagi bincang-bincang dan seru lagi banget. Dan waktu itu mereka ngobrolnya seru banget. Gimana tuh? Aku juga bingung. Kayak kenapa ya? Mereka tuh ngomongnya akrab banget, kayak bercanda-bercanda gitu. Dan akhirnya gue bingung di situ. Dan masih banyak sih sebenarnya, tapi yang mau gue share ke lu cuman sebatas itu aja gitu. Ya itu tadi karena gue kaget juga karena waktu dia bilangin kayak ya udah biarin aja emang anaknya kayak gitu. Coy, kalau sekarang gue bisa bilang ya, itu bukan masalah yang emang sepele loh. Karena emang ketika gini deh, ketika di sekolah lu cuman bisa ngadu ke guru kalau misalnya, karena guru pengganti orang tua kan. Enggak, pengganti orang tua di sekolah gitu. Nah waktu itu gue ngerasa gue dirundung kan. Gue mau lari ke guru, dibiarin. Terus gue mau lari ke siapa? Siapa lagi yang bisa gue percayain buat gue cerita gitu? Siapa yang bakal ngelindungin gue kalau udah kayak gini? Guru aja gak ngelindungin gue, apalagi yang lain kan. Karena mereka juga gak punya otoritas tinggi. Mereka gak punya hak yang lebih dari seorang kesiswaan gitu. Jadi dari situ masalahnya gue anggap udah kelar, tapi gue masih gak bisa ngelupain tentang yang waktu guru gue bilang, yang pertama tuh, saya masih belum dapat ngeliat potensi apa-apa dari diri kamu. Yang kedua adalah ya udah biarin aja, anaknya emang kayak gitu. Thank you banget buat lu yang dengerin. Gak tahu ini gue udah ngomong 40-an menit. Thank you banget ya yang udah dengerin. Gue harap kedepannya orang-orang kayak gini tuh gak ada lagi gitu. Maksudnya kalau emang dia salah ya udah salah, dan bukan ini ya, bukan ngebenerin sesuatu yang ini ataupun sepele gitu. Hal sepele yang menurut lo sepele belum tentu menurut orang lain bakal sepele. Karena menurut orang-orang beda-beda kan. Ada yang kayak alah me gitu tok. Kalau orang bilang kayak alah cuman gitu-gitu aja gitu. Gitu aja kok gak kuat. Proporsi setiap orang menerima masalah itu berbeda-beda.
nggak bisa lu samain semuanya. Kalau lu mau samain semuanya, ya udah ciptain manusia aja sendiri, sesuai apa yang lu mau. Kalau nggak gitu, ubahlah seseorang itu seperti yang lu mau. Nama gue Kahena, thank you banget buat lo yang udah dengerin. Many thanks, enjoy videonya, thank you ya.